Halo semuanya, selamat datang di MRD Trik Tutorial Inovasi Masa Kini. Di video kali ini kita akan membahas tuntas bagaimana caranya membuat sebuah sistem keamanan menggunakan RFID Reader dan RFID Tag. Dengan alat ini, kalian bisa merancang sendiri dan membuat sendiri sistem keamanan menggunakan RFID Tag, baik itu untuk membuka pintu dan membuat sistem keamanan berangkas menggunakan RFID Tag. Di sistem ini kita akan membuat sistem keamanan menggunakan door lock. Di sini ada solenoid door lock. Nah, kalian bisa membuka dan mengaktifkan untuk door lock-nya menggunakan RFID Tag. Baik itu RFID berbentuk kartu dan RFID berbentuk tag seperti ini. Dan kita juga bisa menggunakan eKTP. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen tahu cara membuatnya, bisa tonton sampai habis. Tapi sebelumnya kalian harus tonton dulu video gue yang sebelumnya membahas bagaimana caranya memprogram RFID dasar banget. Tonton videonya di link di kanan atas. Nah, sedangkan untuk door lock-nya sendiri gue beli di CNC Store. Itu adalah toko rekomendasi gue di mana gue sering beli komponen elektronik, sensor, dan microcontroller. Kalian bisa cek link pembeliannya di link di deskripsi di bawah. Kalian bisa pantengin Instagramnya juga, banyak promo di sana. Langsung aja kalian cek. Untuk media sosial dan toko online-nya ada di deskripsi di bawah ini. Sebelum mulai, buat teman-teman yang baru banget mampir ke channel ini berisi tutorial robotik, tutorial inovasi, dan informasi teknologi. Untuk itu, dukung channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapat informasi terbaru mengenai channel ini. Oke, untuk bahan-bahannya yang pertama ada RFID Reader, RFID RC522. Nah, ketika kita membeli ini sudah tersedia juga satu buah kartu dan satu buah tag untuk uji coba. Nah, teman-teman silakan tonton videonya untuk dasar bagaimana cara membaca dari masing-masing kartu-kartu RFID ini, RFID tag ini untuk mendapatkan UID-nya. Nah, videonya ada di video gue sebelumnya, kalian bisa cek di deskripsi di bawah untuk link videonya. Nah, untuk pembeliannya juga gue saranin nih, tanya dulu ke pembelinya apakah RFID yang kalian beli itu sudah support eKTP atau KTP elektronik. Karena gue lihat juga di forum-forum banyak juga yang membahas RFID yang nggak bisa membaca eKTP, walaupun jenisnya juga RC522. Nah, kalian pastiin lagi ke penjualnya apakah sudah support dengan eKTP, seperti itu. Selanjutnya ada modul adaptor untuk project board. Lalu ada modul relay 5 volt. Di sini low level trigger yang jenisnya low level trigger. Kalian kalau beli cek di deskripsinya apakah low level trigger atau high level trigger. Yang gua pakai adalah low level trigger. Lalu ada solenoid door lock. Kalian bisa beli di CNC Store ya. Link pembeliannya ada di deskripsi di bawah. Itu adalah toko yang udah sering banget gue belanja di sana. Dan toko-toko yang gue rekomendasiin adalah toko-toko yang gue beli dan gak pernah ada track atau history bermasalah gitu ketika gue beli di sana. Langsung aja dicek link di deskripsi di bawah. Selanjutnya ada project board 400 titik, project board mini. Dan di sini gue pakai Arduino Nano. Nah, teman-teman bisa pakai Arduino Uno, nanti sama aja programnya, pinnya juga sama. Kalau di sini D4, maka di Arduino adalah pin nomor 4, sama aja semuanya. Lalu ada baterai 3 buah Li-ion ya. Nah, dan juga kotak baterainya. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya baterai kayak gini, kalian bisa pakai adaptor 12 volt atau baterai 9 volt yang alkalin ya, jangan yang biasa kayak gini. Karena nanti bakalan cepat habis. Selanjutnya ada 2 buah LED, yang satu warna merah, yang satu warna hijau. Kalian bisa beli LED yang berbeda warna, terserah. Yang jelas kita butuh 2 buah LED. Nah, untuk LED sendiri kalian bisa tahu positif negatifnya dari panjang kakinya. Di sini yang panjang adalah positif, sedangkan yang pendek adalah negatif. Lalu ada terminal PCB seperti ini. Ini hanya untuk menghubungkan powernya nanti. Kalian bisa pakai yang lain gitu untuk mengakalinya. Lalu ada buzzer 5 volt di sini. Ini untuk memberikan indikasi berupa bunyi.
Kalian bisa pakai buzzer yang ukuran lebih gede juga nggak apa-apa, yang penting buzzernya DC. Nah, di sini juga kalian bisa lihat yang kaki panjang adalah positif dan yang pendek adalah negatif. Lalu ada kabel jumper male to male dan male to female. Terakhir gua pakai jack DC. Di sini ada terminal jack DC ya. Ini untuk menghubungkan power atau dari baterai tadi ya ke modul seperti ini. Kalau kalian pakai adaptor 12 volt, ini nggak perlu dibeli. Langsung aja kita mulai percobaannya. Pertama-tama kita hubungkan dulu Arduino Nano kita ke project board seperti ini. Lalu kita pasangkan modul adaptornya. Nah, modul adaptor yang kita gunakan, kita hubungkan, sesuaikan ya positif negatifnya. Ini positif, ada tulisan positif, negatif di project board, disamakan dengan yang ada di modul power. Nah, untuk menggunakan sensor RFID, kita meletakkan modul adaptor ini agak keluar ya. Kakinya kan ada 4 ya. Ada 4 seperti ini. Kita masukkan yang depan saja. Karena nanti di sini akan kita pakai untuk RFID readernya. Lalu yang harus kalian perhatikan adalah karena RFID ini membutuhkan tegangan 3,3 volt, kalian bisa lihat di sini. Untuk powernya 3,3 volt ya. Jangan dikasih 5 volt, nanti bisa rusak. Kalau kalian pakai modul yang seperti ini gampang aja. Karena di sini ada, kalian bisa lihat 5 volt off 3,3. Nah, pada saat membeli itu biasanya headernya, pinnya jumper kayak gini tuh di sini. Nah, ini kalian tinggal pindahin aja ke yang paling bawah. Nah, nanti otomatis tegangan yang keluar ke jalur ini adalah 3,3 volt. Kita ganti dulu biar nggak kelupaan. Kayak gini. Yang bawah sini biarin aja 5 volt. Nanti untuk menyuplai si Arduino karena butuh 5 volt. Oke, selanjutnya kita pasang modul RFID-nya. Kita pasang di bagian bawah seperti ini. Nah, kayak gini ya. Nah, kaki yang paling kanannya si RFID tidak bersentuhan dengan pin-pin yang pada Arduino. Jadi dia terpisah ya. Ini gue masukin di bawah aja. Jadi RFID, baru modul power di atas seperti ini. Kita timpa aja, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita tadi yang di bawah adalah tegangan 5 volt ya. Nah, yang positif kita hubungkan ke 5 voltnya si Arduino seperti ini. Jadi gua kasih jumper kayak gini. Nah, yang merah terhubung dengan positif yang 5 volt ke 5 voltnya si Arduino di sini. Lalu yang negatif kita hubungkan ke GND. Seperti ini. Selanjutnya kita akan pasang yang RFID ya. RFID 3,3 volt. Kita hubungkan ke positif di sini. Nah, di atas tadi 3,3 volt ya. Selanjutnya RST yang setelah 3,3 volt ke pin nomor 9. Sini D9. Kalian bisa lihat D9. RST ke D9. Selanjutnya GND pada RFID kita hubungkan di sini GND ke GND pada sistem. Nah, bisa pakai GND yang ada di Arduino atau GND yang kutub negatif yang ada di project board di atas ini. Oke, kutub negatif ya teman-teman. Seperti itu. Nah, karena di sini agak kerapat-rapat ya tulisannya. Jadi kita mulai dari yang paling kiri aja biar gampang nih. Kita mulai dari SDA. SDA yang paling kiri ke pin nomor 10. Kayak gini. Jadi SDA pin 10. Lalu SCK yang paling bawah lagi setelah yang SDA, SCK itu ke pin nomor 13. 13 itu ada di ujung sini. Lanjut MOSI. MOSI itu kita tinggal urutin aja. SCK selanjutnya adalah MOSI. MOSI ke pin nomor 11.
di atas sini. D11 cuy. Selanjutnya adalah MISO. MISO itu kita hubungkan dengan D12 yang paling atas kiri. Di sini cuy. Oke, untuk RFID udah kelar semua. Selanjutnya kita hubungkan dulu dengan buzzer ya. Nah, untuk buzzer positif D6, negatifnya ke sini. Oke, untuk LED yang pertama kita hubungkan ke D2 positifnya, lalu negatifnya ke negatif yang ada pada project board seperti ini. Lalu untuk LED yang kedua kita hubungkan ke D3. Positifnya ke D3, negatifnya ke negatif. Jadi positif ke D2 tadi, lalu ke negatif. Yang LED kedua itu ke D3, lalu ke negatif. Kayak gitu. Positifnya ya ke sini ya, negatifnya tetap di sini. Si buzzer tadi, jadi sistemnya gue jelasin dikit. Nanti kalau misalnya RFID-nya bisa membuka pintu, maka lampu hijau yang nyala. Kalau misalnya gagal, misalnya kartunya salah, itu kan misalnya gue tempelin yang ini nih, ini bukan aksesnya. Yang nyala bakalan lampu warna merah dan bunyi tit, kayak gitu sistemnya. Nah kalau udah kayak gini, kita hubungkan lagi nih. Kita hubungkan lagi dengan terminal PCB kayak gini. Nah, terminal PCB ini untuk power ya. Nanti kita hubungkan dengan baterai. Lalu kita hubungkan tadi baterainya. Nah, untuk baterainya gue buka kayak gini, biar kalau terhubung-hubung kayak gini ya, misalnya ke short gitu, nggak rusak baterainya. Jadi gue buka dulu satu, biar aman. Gue hubungkan dulu nih, yang positif dan negatif. Positif di kiri. Lalu yang jack DC tadi gue hubungkan dengan kabel jumper. Ini gunanya untuk menyuplai tegangan ke modul power seperti ini. Jadi positif gue tandain dengan kabel merah, negatif dengan kabel coklat. Jadi positif dengan positif, negatif dengan negatif. Nih positif dulu ya kita hubungkan ya. Nah jadi dia itu makan 3 baris kayak gini. 1, 2, 3 kan. Nah dia itu untuk positifnya yang paling kiri. Nah, tengah kosong, lalu yang paling kanan. Kayak gini. Jadi tengah-tengahnya kosong, karena dia ada jarak keambil untuk yang paling kiri dan paling kanan. Kayak gini ya. Tuh, tengahnya kosong kelihatan tuh kan. Nah, jangan sampai kalian pasangnya di tengah kayak gini. Nah, rapat gini. Itu nanti nggak ketemu nih negatifnya dengan yang kabel negatif baterai. Nah, harus jarak 1 dulu. Karena dia gede. Oke, kalau sudah ya, kita bisa colokin ke sini. Tep, oke. Sistemnya kayak gitu. Oke, selanjutnya kita ke relay. Relay yang low level trigger. Kalian bisa lihat di sini ada VCC, GND, dan IN. Kita hubungkan aja seperti biasa. Kita hubungkan dulu yang VCC dan GND. Kayak gini. Lalu kabel in kita kasih warna oranye. Bebas aja kalau warna mah nggak ngaruh ya. Itu cuma supaya ingat aja. Oke, VCC di sini butuh 5 volt. Kita tinggal numpang aja di sini. Kita hubungkan. Lalu GND kita hubungkan juga. Nah, untuk kabel in pada relay kita masukin ke D4. D4. Nah, di sini ada D4. Teman-teman bisa lihat. Alright. Kalau relay sudah, nah pada relay ini ada COM, ada NO. Nah, masing-masing gue kasih kabel jumper ya, NO dan COM. Jadi yang tengah dan yang paling kiri. Untuk yang COM kita hubungkan ke 12 volt ya. 12 volt itu berarti di sini ya. Tadi positif ke baterai. Kita hubungkan ke atasnya nih. Nih, numpang di sini. Ini biar jelas. Tuh. Kita pasang aja di sini. Oke, ya, jadi 12 volt
akan mengalir ke relay di sini. Nah, karena kita pakai normally open, berarti dia tidak akan bisa mengalir ke ujung sini. Jadi dia di sini kebuka, jadi nggak akan terhubung, kecuali nanti di trigger sama Arduino dari kabel data ini, kabel input ya, ke relay. Nanti relay bakalan close dan akan mengalirkan listrik 12 volt ke ujung sini. Jadi dia di sini tertahan. 12 volt ke stop di sini, nunggu perintah dari Arduino, nanti baru bisa mengalirkan 12 volt ke ujung yang ini. Nah, ujung yang ini barulah kita hubungkan dengan ini solenoid ya. Solenoid ini kalau kita hubungkan langsung 12 volt, dia bakalan ngebuka. Artinya masuk ya kayak gini. Truk, kalau nggak ada tegangan, dia bakalan kunci. Nah, inilah nanti positif yang 12 volt ini yang nantinya akan mengalir ke solenoid. Itu kita hubungkan ke positif solenoid warna merah. Ini tinggal colok aja nih pakai jumper. Nah, lalu yang negatifnya kita hubungkan ke negatif yang ada pada manapun lah. Kalian bisa hubungkan ke baterai, bisa ke sini, karena GND atau kutub negatif itu satu sistem ini terhubung semuanya. Nah, kita bisa hubungkan ke, biar afdol ya, kita ke negatif yang ada di sini. Bebas, di sini juga boleh. Nah, gue maunya di sini biar imbang aja. Nah, biar gampang nge-tracknya. Oke, teman-teman, sistemnya udah kayak gini ya. Baterai lalu solenoid. Oke, setelah USB kalian terhubung dengan PC, laptop, atau HP Android kalian bisa ke folder doorlog yang bisa kalian download programnya di link di deskripsi di bawah video ini. Kalian buka dulu aja programnya. Oke, setelah programnya terbuka nih, kita perhatikan dulu buat teman-teman yang belum pernah menggunakan Arduino, silahkan klik link di kanan atas ini. Di sana dijelaskan tentang cara menggunakan Arduino, softwarenya install di mana, dan apa itu Arduino secara sederhana. Itu dijelaskan di sana secara lengkap. Nah, kita perhatikan programnya nih buat teman-teman yang mungkin kemarin udah nonton video gue tentang RFID dan nungguin. Nah, di sini ada include SPI. Nah, di sini sudah include pada softwarenya, jadi tidak perlu diinstal lagi. Nah, lalu ada include MFR C522. Nah, untuk ini kita harus masukin dulu library-nya. Cara masukin library-nya ada di video sebelumnya, atau klik link di kanan atas ini, atau ada di deskripsi di bawah juga ada linknya ya. Cara menggunakan RFID dasar. Nah, di situ dijelaskan dan ada file library-nya, udah gue sertain di kolom deskripsinya. Nah, di sini kita mengkonfigurasi pin-pin yang kita pasang tadi. Bang, ini bisa di pin yang lain nggak? Gitu kan? Bisa jawabannya. Untuk yang LED ke bawah ini bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau kalian ngikutin video tutorial ini gue sesuaikan dengan apa yang gue pasang tadi. LED green atau LED hijau di pin 3, LED red atau LED merah di pin 2, relay di pin 4, buzzer di pin 6. Nah, buzzer ini yang tadi untuk bunyi tit kalau misalnya aksesnya itu adalah kartu atau RFID tag yang salah. Lalu yang harus kalian perhatikan, yang paling penting adalah ini, kode UID-nya. Nah, gimana cara dapatnya bang? Kalian kalau nonton video gue sebelumnya itu ada gue jelasin gimana caranya. Jadi ini adalah UID yang akan kalian berikan akses. Nah, nanti gue jelasin lagi. Di sini bisa kita lihat secara serial monitor. Jadi nanti kebaca nih UID-nya apa-apa aja dari setiap tag atau kartu yang kita tempelin. Oke, kalau sudah kita cek lagi nih. Tools, boardnya pastikan Arduino Nano. Kalau pakai Uno, kalian pilih yang Uno. Lalu prosesornya kalian pilih yang bootloader yang old. Lalu kalau port com-nya kalian pilih yang terbaca di sini. Nah, kalau teman-teman nggak bisa nih port com-nya nggak kebaca bang, kalian bisa cek video gue yang sebelumnya, itu ada gue jelasin cara mengatasi COM port. Mendekatkan kartu kita yang ada RFID-nya ke readernya.
Nah, kalau misalnya kartunya benar di sini kan EE7BFC63 adalah kartu yang gue belikan akses, maka tulisannya adalah authorized access. Maka solenoidnya seharusnya akan ngebuka. Nah, lalu kalau misalnya kita berikan tag yang salah, buzzer bunyi, LED warna merah nyala, lalu tulisannya access deny. Di sini 46218CA1. Kalau ini yang mau kalian kasih akses, kalian tinggal masukin kode ini ke yang tadi tuh, yang bawah, yang ini. Oh ya, sudah selesai pemrograman, kita bisa cabut tadi kabel USB-nya, kita cabut, lalu si baterai kita masukin kayak gini, ya kan? Pastikan sudah masuk, lalu kita nyalain nih tombol yang ada di sini, kita tekan. Oke, power oke, RFID nyala, Arduino nyala, modul relay nyala. 1, 2, 3, 4 indikasi nyala semuanya. Jadi gua memprogram menggunakan tag ID yang ada tanda seperti ini, ada tulisan RFID tag. 2 RFID tag lainnya itu tidak gue berikan akses. Kita contohin nih untuk yang tag ini ya. Tuh, kalau misalnya salah, dia bakalan nyala LED merah dan buzzer. Tuh, ada alarmnya. Lalu kita coba lagi yang lain. Gak bisa juga. Ini yang benar ya. Nah, ini aksesnya yang gue kasih. Nah, kalian bisa lihat untuk solenoidnya. Waduh, kesort. Ya ampun, short pak. Oke, setelah kejadian yang tidak terduga tadi, gue ternyata itu ini kan tadi penghantar listrik ya. Terus di sini ada rangkaian terbuka nih pada relaynya kan, jadi ke short gitu, dan ini kalian bisa lihat nih putus. Jadi gue sambungin aja, dan nah kita coba lagi nih. Oke, udah normal lagi ya, kalian bisa lihat solenoidnya. Nah, solenoidnya dipisah nih sama relaynya, jangan nempel. Tadi gue tempelin, nah, ternyata di bawahnya ke short dong. Nah, kita coba lagi sistemnya ya. Gak bisa, kagak bisa, bisa. Cangus cuy. Mungkin segitu aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Like dan komen juga di bawah kalau kalian suka dengan video ini. Dukung terus channel MR Trik dengan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat informasi terbaru tentang video-video di MR Trik. Sampai jumpa di video selanjutnya.